Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini sudah dinamai dengan Kota Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Inilah ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasanya. Sumpah ini diikrarkan pada tahun 1258 Saka yang berbunyi, lamun huwus kalah Nuswantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring sarah Tanjung Pura, ring haru ring Pahang, dompo ring Bali, Sunda Palembang, tumasik samana, isun amukti palap. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Jadi sebelum Gajah Mada, Amukti Gajah Mada menaklukkan kota-kota ini, beliau tidak mau membatalkan puasanya. Pada saat peperangan tersebut, Gajah Mada sudah bersikeras untuk puasa sebelum beliau memenangkan peperangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sebuah kisah Ashabul Kahfi. Di dalam kisah tersebut ada 7 orang laki-laki dan seekor anjing. Nama-namanya ialah Muksalmina, Martunus, Kastunus, Bairunus, Danumus, Yabetunus, Tamnikha. Dan nama anjingnya yaitu Kitmir, atau dengan sebutan yang lain itu Amran. Di dalam cerita ini ada seorang raja Dekianus, raja yang zalim yang menjabat pada tahun 249 sampai 251. Dan raja ini sangatlah zalim apabila seseorang itu tidak mengikutinya, karena raja ini penyembah berhala ya. Penyembah berhala. Jadi 7 pemuda ini tidak ingin mengikuti raja ini, dikarenakan 7 pemuda inilah orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takwa. Jadi 7 orang ini melarikan diri ke sebuah gua, itulah yang dinamakan dengan Gua Al-Kahfi. Orang-orang ini
ditidurkan selama 309 tahun. Dan inilah orang-orang yang beriman, orang pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi yang ayatnya berbunyi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yaitu artinya kami ciptakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi orang-orang inilah orang yang beriman, yang membantah seorang raja yang bernama Dekianus sehingga melarikan diri dari kotanya. Dan Allah memberikan mereka tidur selama 309 tahun. Setelah usai dari tidurnya, Allah membangunkannya. Dan orang ini terkejut di saat pergi ke pasar membeli sebuah makanan, dikarenakan selama itu sudah sangat lapar, dan membeli kue. Dan orang ini bertanya, kalian dari mana? Kata penjual, kami dari desa ini, katanya. Dan si pemuda Al-Kahfi ini memberikan duit kepada sang penjual. Jadi setelah itu si penjual heran, pada zaman sekarang duit ini sudah tidak ada lagi. Dan dia bertanya, kalian dari mana? Sehingga si pemuda Al-Kahfi ini terheran-heran, kenapa dia bertanya terus. Dan pemuda ini pergi ke gua tersebut. Dan dalam sebuah pemahaman ulama, sebagian ulama mengatakan orang ini meninggal dunia di dalam gua, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya nanti orang-orang Al-Kahfi ini akan menjadi panji Allah, tentara-tentara Allah pada akhir zaman nantinya. Mungkin sekian yang akan saya sampaikan, saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.